Halo semua, Assalamualaikum. Ketemu lagi sama aku Diva. Ada salah satu pertanyaan yang aku sering banget dapetin dari kalian semua, yaitu tentang pekerjaan. Apakah istri atau suami WNA kita itu boleh atau tidak bekerja di Indonesia? Ya buat kalian yang kayak aku, seorang WNI yang punya pasangan WNA dan masuk ke Indonesia menggunakan visa E31A, terus izin tinggal si WNA ini disponsori oleh kita, yaitu suami atau istrinya, pasti kita pernah dong bertanya-tanya, boleh gak sih WNA ini itu pas di Indonesia walaupun disponsori kita ya, boleh gak sih WNA ini bekerja secara legal di Indonesia? Masa nikahnya doang boleh, terus gimana kita mencari penghidupan ini gitu kan? Tentunya teman-teman kita pasti tahu ya, fakta secara umum WNA itu boleh dong kerja di Indonesia. Makanya di perusahaan, di berbagai tempat bekerja itu ada yang namanya TKA atau tenaga kerja asing. Tapi yang harus kita ingat, WNA tersebut yang menjadi tenaga kerja asing di Indonesia itu kan pastinya mereka dari awal masuk Indonesia itu menggunakan visa dengan tujuan bekerja ya, dan sponsornya itu ya perusahaan tempat dia bekerja ini. Mereka lah yang ngurusin visanya, izin tinggal, dan WNA ini juga pastinya udah punya izin kerja atau work permit. Jadi pastinya mereka ini aman dan legal untuk bekerja di Indonesia sesuai prosedur yang ada di negara kita. Nah sekarang pertanyaan pentingnya, terus kalau kayak pasangan kita, suami atau istri WNA masuk Indonesia pakai visa sponsor kita, si pasangan WNI-nya ini boleh nggak bekerja? Bisa nggak jadi TKA juga? Terus apa aja persyaratannya kalau memang boleh? Sebelum kita lanjut, disclaimer dulu buat kalian, catatan di sini. Jadi di video ini yang mau aku bahas itu, yang mau aku omongin adalah kita ngomongin secara teori ya, atau secara hukum yang aku temuin, aku searching secara teori itu seperti apa. Untuk detailnya nanti kayak realitanya kayak gimana itu aku update ke kalian nanti lewat video lain, karena sekarang suami WNA aku itu lagi proses employment juga guys emang, dan prosesnya ini belum selesai. Nanti kalau sudah selesai dan aku bisa update, walaupun nanti katakan berhasil atau tidaknya, semoga sih berhasil ya, mohon doanya. Berhasil atau tidaknya insya Allah aku update dengan video-video lainnya. Jadi ini video pertama dulu, yaitu secara teori kita baca bareng-bareng dari berbagai sumber yang akan aku kasih. Untuk video lainnya nanti menyusul ya, jadi kalian stay tune terus. Selain itu aku juga selalu ingin mengingatkan kalian untuk cross check selalu dan update selalu. Siapa tahu ketika kalian nonton video ini udah ada update informasi baru dan aku juga belum sempat kasih tahu kalian. Dan apalagi buat kalian yang berpengalaman lebih dibandingkan aku, feel free selalu merasa aman dan nyaman untuk share di kolom komentar. Kita mulai aja ya guys. Jadi buat kita yang menjadi sponsor suami atau istri WNA, kan pas mereka masuk Indonesia itu pakai visa atau Vitas E31A ya. Nah, pas kalau sekarang nih misalkan kalian mau daftar di website imigrasi itu, untuk gimana caranya aku udah bikin tutorial lengkap ya. Ada playlist tersendiri, kalian bisa cek juga. Kalau kalian pas mau daftar visanya itu guys, nanti sebelum kalian klik apply, ada pembahasan ini, kita cek di bagian other information ya, kita cek bareng. Di sini bagian D, lihat ya. You are prohibited from selling goods or services. Jadi WNA dilarang melakukan penjualan barang atau jasa kalau masuk Indonesia pakai Vitas E31A. Oke? Terus di poin E, you are prohibited from working by receiving compensation, wages, or any similar from individuals or companies in Indonesia unless reported to immigration using the multiple activity reporting process. Dan WNA juga dilarang untuk menerima imbalan, upah, atau sejenisnya dari perorangan maupun dari korporasi di Indonesia, kecuali mereka sudah melakukan proses multiple activity report itu ya. Tapi di satu sisi kalau kita lihat di bagian sini guys, bagian with this visa you can, dengan visa ini si WNA bisa, pertama, carry out employment related activities or attending education as long as it has been reported to immigration using the multiple activity reporting process. Jadi ya dengan visa ini si WNA ini boleh melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan atau bersekolah, edukasi, selama itu dilaporkan ke imigrasi. Oke, jadi jelas ya dari sini WNA itu boleh bekerja kalau melakukan multiple activity reporting process ke kantor imigrasi. Dan memang ini sesuai dengan update yang aku dapat dari kantor imigrasi guys, karena aku sempat ngubungin kantor imigrasi, kata mereka begini. Selamat siang, untuk WNA pemegang ITAS penyatuan keluarga diperbolehkan bekerja secara formal apabila WNA memiliki izin kerja resmi atau work permit ya guys, dan terdaftar pada Dinas Ketenagakerjaan, dan kepengurusannya merupakan tanggung jawab perusahaan pemberi pekerjaan.
Apabila sudah aktif sebagai TKA atau tenaga kerja asing, maka ibu selaku penjamin atau istri dan perusahaan wajib melaporkan rangkap kegiatan tersebut ke kantor imigrasi. Gitu. Jadi intinya kalau dapat opportunity bekerja, itu boleh bekerja guys, asalkan perusahaan ini ngurus izin kerja atau work permit ke dinas ketenagakerjaan. Nanti kalau sudah terbit izin kerjanya ini, si perusahaan dan aku juga sebagai sponsor harus lapor ke kantor imigrasi bahwa si Wena ini sekarang juga punya izin kerja loh gitu. Jadi bukan cuma izin tinggal ITAS, tapi punya izin kerja juga. Untuk prosesnya kayak gimana, karena aku belum melalui ini, belum bisa aku share detail sama kalian. Insya Allah kedepannya kalau aku melalui proses tersebut, aku share di channel aku. Terus sekarang pertanyaannya gini, kalau Wena itu mau kerja sendiri gimana? Misalkan dia berusaha, bisnis, atau katakan bekerja yang tidak bekerja untuk orang lain gitu, nggak sama employer. Nah kebetulan banget ada artikel yang keluar dari website Kementerian Ketenagakerjaan yang menurut aku itu penting banget buat kita semua baca. Kalian juga bisa baca langsung ya guys kalau kalian pengen tahu detail banget semuanya itu, karena di sini aku bakal bahas yang menurut aku relevan aja sama pembahasan kita sekarang. Langsung aja kita bahas ya. Pemberi kerja yang akan mempekerjakan TKA wajib mendapatkan izin tertulis dari pemerintah pusat. Di sini jelas, jadi yang hire WNA tersebut atau yang pemberi kerja WNA ini, kalau mau mempekerjakan suami atau istri WNA kita, mereka harus punya izinnya. Makanya mereka nanti itu harus ngurusin work permit atau izin kerja. Ini tanggung jawab si perusahaan itu ya guys ya, yang memberi kerja, bukan kita yang ngurus. Kalau mereka sudah dapat izin kerja itu, barulah mereka itu boleh mempekerjakan suami atau istri WNA kita. Pokoknya ini mereka yang urus kayak work permit, RPTKA, IMTA gitu, aku juga nggak paham. Lanjut, selanjutnya pada pasal 61 menyebutkan bahwa pemegang izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap dapat bekerja dan atau membangun usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan atau keluarganya. Permasalahan yang sering dialami oleh WNA pelaku mixed marriage yang disampaikan oleh organisasi perkawinan campuran Bali, di antaranya adalah keinginan bekerja membantu pasangan WNI yang memiliki usaha dalam bentuk CV atau PT, kegiatan memberikan les bahasa asing secara freelance, bekerja sebagai fotografer lepas, instruktur yoga freelance, dan lain-lain. Selanjutnya, berkaitan dengan usia maksimal TKA mixed marriage juga sering timbul ditanyakan oleh pasangan perkawinan campuran karena menikah dengan WNA berusia di atas usia pensiun. Oke, ini ngebahas tentang tantangan-tantangan atau challenges yang dihadapi banyak WNA yang ingin bekerja di Indonesia. Kita lanjut. Regulasi keimigrasian bagi WNA pemegang izin tinggal pelaku mixed marriage adalah tidak dibutuhkan izin kerja ketika ingin bekerja. Namun, menurut regulasi ketenagakerjaan, semua WNA yang bekerja wajib memiliki izin kerja. Agar implementasi kedua perundang-undangan ini tidak tumpang tindih dan menimbulkan kerancuan serta multitafsir menyebabkan ketidakpastian hukum, beberapa kondisi diterapkan bagi TKA pelaku mixed marriage pemegang izin tinggal terbatas maupun izin tinggal tetap, sponsor istri maupun suami WNI sebagai berikut. Apabila WNA mixed marriage akan bekerja pada perusahaan berbadan hukum, maka wajib memiliki pengesahan RPTKA sebagai izin kerja meliputi. Intinya ini mau ngebahas jenis-jenisnya. Pertama buat WNA yang mau bekerja di perusahaan atau di tempat yang berbadan hukum. Itu katanya di sini harus punya izin kerja. Oke? Ini yang jenis pertama. Nah, perusahaan berbadan hukum tuh apa aja? Ini dibahas kayak gini. Itu kan tadi jenis WNA yang ingin bekerja di tempat yang berbadan hukum ya. Nah, sekarang apabila WNA mixed marriage akan bekerja di sektor informal, tidak pada perusahaan berbadan hukum, maka tidak perlu pengesahan RPTKA atau izin kerja gitu. Jadi kalau kerjanya itu informal tidak butuh izin kerja kalau berdasarkan artikel ini ya guys. Tapi karena aku pribadi nggak berpengalaman tentang ini, aku nggak bisa bahas tentang ini. Aku hanya bisa bacain buat kalian. Untuk pastinya sebaiknya kalian pastikan ke pihak berwenang. Kalau emang kalian pengen kontak ke dinas ketenagakerjaan silahkan, itu bagus. Kalau emang kalian kepo tanya-tanya ya. Oke, lanjut nih. Sayangnya, jenis dan kategori pekerjaan sektor informal yang dapat dilakukan oleh WNA sebagai pelaku mixed marriage sampai saat ini belum dituangkan dalam turunan regulasi, baik keimigrasian maupun ketenagakerjaan. Sehingga
Definisi sektor informal yang sering digunakan adalah punya usaha kecil-kecilan sendiri, memberikan les privat di rumah, pedagang keliling, pedagang asongan, pedagang kaki lima, warung, toko, kelontong, dan usaha-usaha kecil lainnya, pekerja rumah tangga, tukang ojek, penarik beca, pengemudi bajai, pemulung, dan lain-lain. Namun demikian, dalam proses perizinan kerja oleh pemberi kerja yang akan mempekerjakan TKA, khususnya pelaku mixed marriage, diberikan dispensasi atau kemudahan pada saat proses permohonan pengesahan RPTKA secara daring melalui laman tka-online.kemenaker.go.id. Mereka hanya perlu mengunggah dokumen tambahan yaitu akta perkawinan. Ya, jadi intinya tadi itu membahas kalau WNA-nya mau kerja di sektor formal berbadan hukum harus punya izin kerja. Kalau di sektor informal tidak perlu izin kerja. Tapi buat WNA yang mau kerja di sektor formal tadi diberi kemudahan, hanya perlu mengupload dokumen tambahan yaitu akta perkawinan atau buku nikah. Memang kemarin waktu kita nyerahin dokumen-dokumen ke employer ini buat ngurusin izin kerja, mereka juga emang minta buku nikah kita. TKA pelaku mixed marriage tidak perlu melakukan exit permit only, keluar wilayah Indonesia untuk mengubah visa menjadi visa kerja. Namun, pengesahan RPTKA akan menyesuaikan masa berlaku yang tertera pada izin tinggal yang sebelumnya telah dimiliki oleh WNA atas sponsor pasangan WNI. Seperti yang tadi aku bilang, umumnya itu kan TKA atau WNA yang kerja di Indonesia itu masuk Indonesia pakai visa kerja. Terus izin tinggalnya disponsori perusahaannya. Tapi untuk pasangan WNA kita ini, dia nggak perlu sampai harus keluar Indonesia. Terus kan sebelum keluar Indonesia harus ngurusin exit permit only. Exit permit only itu udah pernah aku bahas sebelumnya. Jadi kalau ngurus exit permit only atau IPO ini, WNA ini benar-benar mengakhiri izin tinggalnya sekarang. Jadi nggak perlu tuh WNA kita urus IPO ke kantor imigrasi dulu, mengakhiri izin tinggal, terus dia keluar Indonesia, terus apply visa baru lagi yaitu visa untuk bekerja, terus masuk lagi ke Indonesia ngurusin semua dari awal, itu nggak perlu. Jadi tetap aja bisa stay kayak sekarang di Indonesia pakai izin tinggal sponsor pasangan WNI. Tapi asalkan si perusahaannya ini ngurusin work permit atau izin kerja buat WNA tersebut. Dan masa berlaku work permitnya ini menyesuaikan dengan izin tinggal yang sekarang WNA itu punya. Tapi kalau kayak suami aku kan dia izin tinggal sekarang ini itasnya 2 tahun. Sedangkan tempat dia akan bekerja itu mengkontrak dia 1 tahun. Aku nggak tahu sih nanti bisa jadi izin kerjanya ya pastinya 1 tahun juga gak sih? Kan kontraknya 1 tahun. Pokoknya nanti aku update guys kalau udah ada info terbaru, mohon doanya. Selanjutnya berkaitan dengan usia TKA mixed marriage, tidak ada batasan sepanjang pemberi kerja berbadan hukum akan mempekerjakan TKA tersebut sesuai keahlian yang dimiliki. Jadi ini sih lebih tergantung ke perusahaan tersebut ya. Di Indonesia ada aja tempat yang pakai batasan usia. Walaupun isu-isunya sekarang ini mau dihapuskan ya, tapi kita lihat aja nanti. Pada prinsipnya, WNA yang menikah dengan WNI dapat bekerja untuk menafkahi dan menghidupi keluarganya yang berdarah Indonesia. Mengacu pada jenis dan kategori pekerjaan yang akan dilakukan sebagai implementasi peraturan perundang-undangan keimigrasian dan ketenagakerjaan yang berlaku. Jika bekerja pada perusahaan berbadan hukum, maka wajib memiliki izin kerja. Namun, mereka tidak membutuhkan izin kerja apabila mengelola usaha milik sendiri berskala mikro atau kecil. Oke guys, itu aja yang aku share di video ini. Kali ini videonya cukup panjang dan penting buat kita. Ini video pertama terkait tentang pasangan WNA dan pekerjaan di Indonesia. Insya Allah kedepannya kalau udah ada update dari employer suami aku bikin video lagi. Dan bahkan selain itu secara administrasi aku juga akan ngebahas kayak pengalaman suami aku hunting kerja kayak gimana, apa aja biasanya persyaratan yang mereka minta, terus ya apa aja sih kalau interview ditanyain. Pokoknya segala macam topik bakal aku bahas terkait ini juga. Jadi kalian tetap stay tune di channel aku. Kalau ada ide-ide video atau pertanyaan, kalian drop komen. Misalkan aku tahu dan berpengalaman, insya Allah aku bikin videonya juga. Oke, thank you so much guys udah nonton, udah support. Jangan lupa share sama teman-teman yang menurut kalian butuh. Dan support terus channel ini supaya aku juga semangat bikin videonya. Oke, dan semoga channel ini bisa jadi platform buat kita semua. Oke, see you next time. Assalamualaikum.